Apa yang nak saya kritik nih? Nanti kamu ketawa. Ayo, itu kritik lah. Kamu kurang minum kah? Hahaha, lupa saya. Tapi itulah, menurut saya Dazzle Channel ni udah bagus. Bahkan saya berani prediksi kalau channel ini akan jadi channel besar. Amin. Terus kekurangan channel ini apa? Kekurangannya satu, dia berani bedah, tapi tak ada ilmu kedokteran. Bedah apa tuh? Bedah operasi. Kamu ni butuh obat nampaknya. Demam ke? Hahaha, kebenaran mustahil kena demam. Akan tetapi saya ada sedikit nasihat untuk Dazzle Channel atau orang-orang yang nonton video ini. Marilah semua kita gapai mimpi, meski itu harus tidur siang. Mimpi apa tuh? Mimpi basah. Saya rasa demam kamu nih. Otak kamu nih miring. Ini biar aku yang ambil alih ya. Di sini aku hanya mengingatkan kita semua kalau kesedihan kalian di hari ini akan berbuah manis di masa depan. Anggaplah gagal di hari ini, besok pun gagal. Kau ini nak motivasi orang ke atau nak matahkan semangat? Maaflah kebenaran. Ini pesan untuk Dazzle Channel, untuk diri aku sendiri dan untuk kalian. Mari kita jalani hidup. Perjalanan kita ini masih panjang cuy, dan kita mesti belajar dari pengalaman. Oke, jadi konten apa yang dibawakan Gudang Waifu ini? Jujur aja sebenarnya gue kurang tahu nama spesifiknya. Tapi konten kayak gini biasa disebut dengan konten roast atau roasting, atau ya konten mengkritik suatu hal lah. Dan yang dikritik oleh Gudang Waifu ini ya tren-tren yang gaje di TikTok dan beberapa internet culture lainnya. Ya kalau kalian butuh contoh konten, kalian bisa lihat kontennya podcast Kesel Aja. Nah, itu isinya mirip-mirip lah. Intinya ngekritik suatu hal dengan nyelipin jokes-jokes di dalamnya. Masih di podcast Kesel Aja, kenapa dukun tuh dibilangnya orang pinter ya? Enggak, kalau orang ajaib atau orang mistis oke lah, ini orang pinter. Dari sekian banyak profesi, kata pinter itu kita kasih buat dukun loh, bukan buat dokter atau insinyur atau apa. Enggak, orang pinter maksudnya Nadiem Makarim tuh orang pinter tuh. Kok bisa kepikiran bikin ojek online gitu? Voice of Baceprot gitu tuh orang pinter menurut gue. Kok bisa kepikiran bikin band metal hijab Indonesia gitu sampai bisa manggung di Wacken? Cuman dukun orang pinter, maksudnya gue rasa nggak banyak juga dukun yang pas SD-nya tuh ranking. Dan ya, konten kayak gini biasanya dikemas dalam durasi yang singkat, sehingga ketika semua elemen ini bersatu, mulai dari ngebawa satu hal yang tren sampai ke pengemasan video yang durasinya singkat, konten ini menjadi konten yang shareable atau sangat layak untuk di-share atau dibagikan lah. Yap, konten-konten kayak gini pasti cocok banget kalau kita share, mau itu di TikTok, Instagram, Discord, dan lain-lain. Jadinya pemasaran konten kayak gini adalah dengan banyak orang yang nge-share videonya gitu. Dan ya, kok bisa video-video Gudang Waifu ini banyak yang share? Jadi, Gudang Waifu ini mulainya gimana? Gudang Waifu sendiri upload pertama kali pada Oktober 2020, yang mana isinya itu penjelasan gadget tentang anime Naruto. Tapi kalau ada video yang lebih lama lagi, kalian bisa koreksi di kolom komen. Mari kita kupas tuntas di konspirasi. Dan emang dulu banget Gudang Waifu ini suka bikin konten ren-ren yang berbau-bau anime lah. Dan setelah itu pun dia suka upload konten yang mirip-mirip dengan konten yang sekarang, yaitu ngebahas sesuatu yang lagi tren, kayak ngebahas berita lah, bahas profil orang-orang yang ada di iklan cringe lah, dan lain-lain. Yo, kembali lagi di channel Gudang Waifu, dan di sini kita bakalan bahas sebuah iklan yang tentunya vibes-nya bakalan beda. Karena iklan ini nggak mengecewakan seperti iklan snack video. Dan iklan yang akan kubahas adalah iklan TikTok masak rendang pakai Wagyu A5. Terus, mulai naiknya kapan? Kalau menurut data dari Social Blade, channel Gudang Waifu ini mulai naik secara signifikan pada Januari 2022 atau awal 2022 lah. Bahkan subscribernya itu nambah banyak banget di bulan itu. Yang mana pada bulan itu, Gudang Waifu ini mulai naik setelah video yang ngebahas berita-berita hoax yang katanya itu kisah Upin Ipin ini diambil dari kisah nyata. Dan ya, emang berita gadget tentang kisah Upin Ipin ini yang diangkat dari orang nyata yang udah meninggal ini rame banget. Bahkan banyak bocil-bocil yang percaya gitu.
Apa pasal Upin Ipin sudah mati? Nak ku tengok ni sebelum mentimun mendarat di kepala engkau. Dekatkan mata di monitor kalau bisa ya. Berlinang air mata Opa pas tahu kalian tuduh dia menghayal. Ni Opa udah di masa tua. Kalian bukan beri beliau ketenangan, malah bikin susah. Difitnahnya orang tua tu. Tak kasihan ke kalian lihat Opa ni? Tersedaklah Opa pas makan nanti. Cobalah anggap kalau Upin Ipin itu adalah kalian. Terus ada penunggi handal yang bilang, aku dengar dia tu dah mati. Oh benarlah. Ya, dia tersedak jengkol. Apakah perasaan kalian wahai kebenaran? Dan gak sedikit juga banyaknya channel atau akun TikTok yang ngebahas berita gajah ini dan dijadiin konten seolah-olah beritanya bener gitu. Padahal mah pihak Leskopakyo aja udah confirm kalau Upin Ipin ini cuma fiksi. Pokoknya berita gajah ini emang dulu lagi rame lah. Dan setelah itu pun dia konsisten bikin video yang ngekritik beberapa tren-tren gajah di TikTok dengan aksen karakter populer yaitu Papa Zola. Iya serius, aksen Papa Zola. Nakal dulu baru sukses. 7 tahun kemudian. Kasian nyonya, kasian tuan. Kau mau macam itu? Nakal dulu baru sukses. Ya kalau sukses, kalau tidak mau jadi apa kau ha? Jadi alo? Kau bangga-banggakan budaya tawuran, minum amar, merokok, sosok ngegengji. Biar dibilang apa? Biar keren. Nenek kau tim esport. Justru yang kayak gitu bikin susah negara. Dan kayaknya ini juga sih yang bikin dia makin naik. Karena ya lucu aja orang ngekritik tren gajah di TikTok tapi yang ngomong Papa Zola gitu. Pokoknya kalau kalian lihat video-video gudang waifu pada bulan Januari ini, itu viewsnya bisa tembus 100.000 lebih semua. Bahkan ada yang nyentuh 500.000 sampai 1 juta views gitu. Jadi, kenapa bisa kontennya rame? Pertama udah pasti karena faktor share. Yap, banyak banget yang share video gudang waifu ini di platform manapun. Gue sendiri pertama kali tahu gudang waifu ini ya dari Discord. Dan pas gue lihat videonya, ya unik aja. Dan gue merasa respect karena akhirnya ada yang mau ngekritik tren-tren gajah di TikTok gitu. Dan kualitas video pun lumayan banget untuk sebuah video yang emang isinya itu ngeros atau ngekritik tren-tren berita-berita gajah. Gitu aksen Melayunya yang fasih banget. Plus kadang-kadang nge-impersonate atau meniru suara aktif terkenal kayak Papa Zola lah, Begogo lah, dan segala macam. Dan selain faktor share dan kualitas video, sudah pasti ada yang nama faktor tren. Yap, banyak banget berita yang tren yang dibahas sama gudang waifu ini. Jadinya otomatis bisa masuk ke algoritma lah videonya. Udah gitu kadang-kadang keluh kesahnya si gudang waifu ini kebanyakan relate dengan viewer, sehingga itu bisa men-trigger para viewer untuk komen di videonya dan like videonya karena merasa memiliki pemikiran yang sama gitu. Dan karena komentarnya ini juga banyak, jadinya YouTube ngerekomendasiin video-video gudang waifu yang lain ke orang-orang yang udah komen di videonya gitu. Jadi ya sampai sekarang pun video gudang waifu ini masih ada yang share gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian tahu gudang waifu ini dari mana? Silahkan komen. Dan di akhirnya list tertulis untuk bedah channel itu udah selesai juga. Ya walaupun ada satu channel lagi yang bakal gue bedah. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cek aja di pin komen post komunitas gue. Intinya di video ini gue cuma pengen bilang kalau untuk manfaatin momen-momen yang lagi tren sehingga video kalian itu makin mudah masuk ke algoritma YouTube. Dan buatlah jokes atau pandangan yang relate dengan penonton sehingga bisa men-trigger viewer buat komen di video kalian gitu. Dan terima kasih buat gudang waifu yang udah mau collab di video bedah channel kali ini. Jadi video bedah channel kali ini jadi lebih bervariatif lah. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Karena kebenaran selalu pantang menyerah.